Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Safitri Wanabuliandari SPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Dewi Neta Febrianti NIM 14, Asli Maros NIM 16, Sera Eka Kumalasari NIM 20, dan Ulil Huda NIM 26. Kami melaksanakan tugas wawancara ini di SMA Negeri 1 Tahunan dengan narasumber Ibu Sri Endah Wahyuni SPD pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, lebih tepatnya di rumah Ibu Endah. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak atau Ibu membuat RPP sebelum mengajar? Berdasarkan jawaban dari narasumber yakni Ibu Endah Sri Wahyuni, di SMA Negeri 1 Tahunan, RPP dibuat 1 bulan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya RPP yang dibuat sesuai dengan kurikulum pandemi yang berlaku. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah Bapak atau Ibu menyampaikan RPP kepada siswa? Jawabannya adalah di SMA Negeri 1 Tahunan, guru tidak menyampaikan RPP secara langsung kepada siswa. Akan tetapi, pada setiap pertemuan, guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, sebagai contoh, guru menyampaikan tujuan dan manfaat materi berdasarkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa mampu memahami apa manfaat dari mempelajari materi ini. Pertanyaan yang ketiga, kurikulum apa yang digunakan di SMA Negeri 1 Tahunan? Jawabannya adalah, di SMA Negeri 1 Tahunan, kurikulum yang berlaku adalah kurikulum pandemi. Selama masa pandemi COVID-19 seperti ini, yang melakukan pembelajaran jarak jauh pasti mengalami kesulitan kegiatan pembelajaran. Seperti halnya sekarang, sudah dibuat kurikulum baru yaitu kurikulum pandemi atau disebut juga kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini bukan kurikulum baru, melainkan kurikulum hasil dari saringan kurikulum 2013, sehingga ada beberapa materi yang dirasa berat untuk siswa dihilangkan. Pertanyaan yang keempat, model pembelajaran seperti apa yang Bapak atau Ibu terapkan dalam pembelajaran matematika? Jawabannya adalah, di SMA Negeri 1 Tahunan, terutama mata pelajaran matematika yang diajarkan oleh Ibu Sri Endah Wahyuni SPD, menggunakan model blended learning. Akan tetapi, pengajaran secara langsung atau face-to-face hanya dilakukan kepada beberapa siswa yang dipilih. Kemudian, siswa tersebut menyampaikan pembelajaran kepada teman-temannya, atau kita dapat menyebutkan sebagai tutor sebaya. Nah, dari tutor sebaya ini dibuat kelompok, kemudian setiap kelompok mewakilkan satu siswa untuk datang ke rumah Bu Endah untuk disampaikan materi oleh Bu Endah, kemudian siswa tersebut menyampaikan materi kepada teman-temannya. Pertanyaan yang kelima, dari mana saja sumber materi yang digunakan dalam pembelajaran? Jawabannya adalah di SMA Negeri 1 Tahunan, terutama mata pelajaran matematika, tidak hanya menggunakan buku dari pemerintah yang tersedia di perpustakaan atau buku paket. Akan tetapi, Bu Endah sendiri menyarankan untuk membeli buku, yaitu buku dari Intan, karena memiliki jenis soal yang banyak dibandingkan buku dari sekolah. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah Bapak atau Ibu guru pernah membuat modul atau LKS sendiri? Jawabannya adalah pernah. Bapak atau Ibu guru pernah membuat modul atau LKS sendiri berdasarkan MGMP. Pembuatan modul atau LKS ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman siswa mengenai materi sesuai dengan cara dan rumus yang disampaikan di papan tulis. Di SMA Negeri Tahunan tidak menggunakan alat peraga dalam pembelajaran jarak jauh ini. Media pembelajaran yang digunakan berbentuk e-learning seperti PowerPoint yang dibagikan kepada siswa, YouTube untuk memperjelas penjelasan, dan Zoom meeting untuk jika siswa bertanya secara langsung, tapi Zoom meeting tidak berjalan secara efektif karena guru tidak dapat memberikan penjelasan dengan coretan-coretan mereka. Sebelum pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 1 Tahunan, diskusi dilakukan dengan teman sebangku karena untuk mempermudah mereka agar tidak gaduh atau ricuh ketika di kelas. Selama
pembelajaran jarak jauh ini, diskusi dilakukan dengan kelompok belajar dengan satu ketua sebagai tutor sebaya mereka. Materi pembelajaran kelas 11 yang dirasa sulit yaitu program linear. Bagian yang membingungkan untuk siswa adalah ketika menentukan persamaan pada soal cerita, menentukan variabelnya, dan juga membuat gambar kurva untuk menentukan DP. Selama pembelajaran jarak jauh tentunya lebih sulit karena guru tidak dapat menjelaskan secara langsung mengenai materi tersebut. Kesulitan yang dialami Bapak Ibu guru ketika menyampaikan materi sebelum pembelajaran jarak jauh tentunya belum mengalami kesulitan karena guru lebih mudah menyampaikan materi dengan memberikan penjelasan secara langsung. Tapi ketika selama pembelajaran jarak jauh, kesulitan yang dialami adalah penyampaian materi karena siswa kurang memahami materi yang disampaikan lewat PPT, video YouTube, dan latihan-latihan soal yang diberikan. Hambatan yang dialami selama pembelajaran jarak jauh, penggunaan handphone yang berlebihan tapi tidak digunakan untuk belajar, malah digunakan untuk game online, sosial media, dan lain-lain. Rasa malas yang mereka rasakan, kebosanan siswa terhadap pembelajaran yang tidak bisa menemukan suasana kelas di dalam rumah. Siswa dari keluarga yang kurang mampu tidak dapat membeli handphone untuk mengikuti pembelajaran. Hasil belajar yang didapat selama pembelajaran. Selama penggunaan handphone, hasil belajar yang didapat siswa tentunya tidak dapat dipercaya secara langsung. Karena siswa dengan mudah atau cepat menemukan jawaban dari apa yang mereka cari, terutama jawaban latihan-latihan soal yang seharusnya mereka kerjakan dengan cara belajar, tapi mereka mencari dengan menemukan jawaban secara langsung melewati internet yang sekarang semakin canggih. Karena siswa tidak dapat melakukan pembelajaran di kelas dan mereka susah untuk paham tentang materi yang diajarkan, jadi Bapak Ibu guru memberikan cara untuk meningkatkan belajar siswa dengan cara mengundang siswa untuk les di rumahnya secara gratis. Di SMA Negeri Tahunan, untuk semua mata pelajaran tentunya melibatkan orang tua untuk mengawasi putra-putrinya dalam pembelajaran karena guru tidak dapat memantau secara langsung proses pembelajaran siswa atau gimana siswa itu belajar. Baik, untuk selanjutnya, kami telah mengumpulkan data dari 34 siswa dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Tahunan dengan cara meminta mereka untuk mengisi kuesioner yang telah kelompok kami buat. Dikarenakan jumlah siswa yang telah mengisi kuesioner ada 34, maka tentunya akan beragam jawaban yang telah mereka berikan. Dan untuk mempersingkatnya, kami telah membuat simpulan-simpulan dari jawaban-jawaban yang telah mereka berikan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu menurut kamu, apakah matematika itu sulit? Kesimpulan yang diambil dari jawaban siswa adalah kemampuan pemahaman siswa yang berbeda, membuat pendapat mereka berbeda setiap anak. Siswa yang suka dan mampu dengan mudah memahami matematika akan mengatakan matematika itu mudah. 2 dari 34 siswa menjawab mengatakan tidak sulit. Jadi, tergantung kemauan kita untuk belajar memahami materinya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pemikiran atau pendapatmu tentang pelajaran matematika? Kesimpulan dari beberapa jawaban siswa adalah, yang pertama ada matematika itu mudah ketika kita paham akan rumus. Padahal matematika tidak hanya memberikan pembelajaran suatu rumus, tetapi juga manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Tapi ada juga yang menyadari bahwa matematika sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yang beranggapan matematika itu sulit, perlu diperhatikan untuk selalu ambil manfaat dari apa yang mereka pelajari. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut kamu, materi matematika apa yang paling sulit dipahami? Untuk beberapa materi yang dianggap sulit oleh siswa kelas 11 ada beragam. Ada yang menjawab logaritma, ada yang menjawab program linear, ada yang menjawab matriks, ada yang menjawab trigonometri, dan bahkan ada yang menjawab semua materi matematika itu sulit. Pertanyaan selanjutnya,
Apakah kamu sering mengalami kendala dalam proses pembelajaran matematika di masa pandemi seperti ini? Jika iya, apa kendala yang paling sering kamu temui? Untuk kendala yang rata-rata siswa alami adalah sulit memahami materi dan rumus. Mungkin guru harus memahami kondisi siswa, memberikan arahan lebih untuk siswa agar mampu memahami apa yang mereka belum pahami. Guru harus memberikan suatu cara atau model pembelajaran yang tepat untuk siswa agar mampu mudah memahami materi. Pertanyaan selanjutnya, apakah penjelasan Bapak atau Ibu guru menarik dan bisa menambah semangat untuk belajar? Dalam data yang telah diisi siswa, 14 anak dari 34 siswa mengatakan bahwa guru memberikan penjelasan dengan menarik. Jadi, kemampuan belajar anak sangat berbeda. Maka dari itu, guru perlu memahami karakter anak agar mampu memberikan pengarahan seperti apa yang menurut mereka menarik. Selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu guru memberikan latihan soal atau kuis untuk mengasah kemampuan belajar kamu di kelas? Selama pandemi seperti ini, guru lebih sering memberikan soal latihan dan kuis untuk mengasah kemampuan mereka. Karena matematika memang perlu banyak latihan dan soal agar mereka mampu memahami dari rumus yang sudah dipelajari. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu memberikan latihan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? 10 anak dari 34 siswa mengatakan iya. Jadi, pemahaman siswa untuk menerima soal atau memahami soal sangat berbeda. Mereka semua ada dalam satu kelas yang sama dan diberikan soal yang sama. Namun, mengapa hanya 10 siswa yang memberikan tanggapan iya? Pertanyaan ke-8 dari kuesioner yang diberikan adalah, apakah Bapak atau Ibu menjelaskan mengapa harus mempelajari materi yang akan dipelajari, apa manfaat di kehidupan sehari-hari, dan apakah kalian sudah merasakan manfaatnya? Dari sekian banyak siswa, rata-rata jawaban dari siswa adalah kebanyakan siswa menjawab tidak atau belum atau jarang. Inilah yang menyebabkan siswa kurang memahami apa yang mereka pelajari karena mereka tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari mempelajari materi ini. Pertanyaan yang ke-9 adalah, sumber apa yang kamu gunakan dalam belajar matematika? Selama pandemi ini, siswa belajar melalui gadget atau laptop yang mereka miliki. Jadi mereka dengan mudah bisa menggunakan sumber Google, YouTube, atau catatan dari guru yang sudah dijelaskan. Pertanyaan ke-10, apakah Bapak atau Ibu guru menggunakan alat peraga atau media dalam belajar matematika? Jawaban mereka adalah tidak pernah menggunakan alat peraga dalam belajar matematika. Karena penggunaan media pembelajaran atau alat peraga pada masa pandemi sangat sulit untuk tatap muka dan bertemu dengan guru atau teman sebaya. Pertanyaan yang ke-11, apakah Bapak atau Ibu memberikan apresiasi kepada siswa yang memiliki keterampilan lebih? Jika iya, bagaimana apresiasinya? Apresiasi mungkin sangat diperlukan untuk menambah semangat mereka. Anak akan diapresiasi dengan mendapat tambahan nilai, mendapat ucapan selamat, dan mendapatkan LKS secara gratis. Namun, ada kalanya apresiasi dengan menambah jam les gratis di rumah guru. Itu akan membuat anak menjadi iri. Anak banyak yang ingin mendapatkan kesempatan itu. Pertanyaan ke-12, model atau belajar seperti apakah yang digunakan Bapak Ibu guru dalam belajar matematika? Yang pertama, belajar dengan kelompok atau membuat kelompok belajar. Yang kedua, belajar materi, kemudian latihan-latihan soal. Yang ketiga, diberikan catatan dan tugas. Dan yang keempat, membuat pertemuan secara Zoom meeting, kemudian memberikan soal lewat WhatsApp. Untuk pertanyaan yang ke-13, model atau metode seperti apa yang kamu inginkan dalam belajar matematika? Kebanyakan dari jawaban murid adalah ingin belajar secara tatap muka atau ke sekolah.
Kemungkinan karena mereka merasa jenuh dan bosan karena hanya bisa di rumah melakukan pembelajaran di rumah. Dengan belajar secara tatap muka, mereka akan lebih memahami penjelasan guru secara langsung, bertanya langsung, dan menemukan teman belajar. Untuk pertanyaan ke-14, apakah kamu selalu aktif untuk berdiskusi dan bertukar pendapat dengan teman jika ada argumen yang berbeda dalam pembelajaran matematika? Jawaban mereka adalah diskusi sering dilakukan ketika ada suatu materi yang belum mereka pahami, kemudian bertanya kepada teman yang sudah memahami. Bisa disebut menggunakan metode tutor sebaya. Tetapi ketika belum juga memahaminya, dapat langsung bertanya kepada guru melalui WhatsApp pribadi untuk meminta penjelasan. Untuk pertanyaan yang ke-15 dan yang terakhir, apakah pelajaran secara daring ini sudah berjalan dengan efektif dalam pembelajaran matematika? Kebanyakan siswa menjawab bahwa belajar daring tidak cocok dengan belajar matematika. Belajar matematika memiliki banyak rumus, cara menentukan persoalan yang akan sulit dipahami ketika hanya mendengarkan guru berbicara, membaca materi secara individu, dan tidak ada bimbingan secara langsung dari guru ketika mereka merasa ragu dengan apa yang menjadi jawaban mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat. Ini adalah kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan kepada guru dan beberapa pertanyaan kuesioner kepada siswa murid kelas 11 SMA Negeri 1 Tahunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.